Oke guys, di sini kita akan lepas ya. Berjuang beberapa jam untuk melepaskan kacanya. Nah, dia hidup kawan-kawan. Nah, ini hidup lagi kawan-kawan. Yang satu ini hidup. Nah. Oke guys, di sini kita akan memperbaiki lampu ini, dan ini tadi saya coba lepas kaca depan, tapi susah guys. Tapi akan saya coba lagi. Udah saya coba untuk panaskan pakai blower ini, tetap susah. Oke guys, di sini akan saya tes dulu biar kawan-kawan bisa dapat melihat permasalahan lampu ini. Ini sudah saya sambung kabelnya. Oke, ini setelah ganti kabel guys. Terang tapi masih ada lampu yang gak hidup. Ada beberapa lampu yang gak hidup. Oke. Di sini akan saya bongkar dulu kaca bagian depannya supaya kita bisa memperbaiki ya guys ya. Oke guys, di sini akan saya coba untuk memasak lampunya ya, untuk melepas kacanya. Karena saya blower tidak sanggup. Oke, kita coba angkat-angkat kayak gini. Apakah kacanya jatuh? Oke, belum guys. Oke guys, setelah sekitar 2 jam saya masak, kacanya nggak lepas-lepas ya. Ini guys, saya congkel belum mau lepas. Ternyata cara ini nggak berhasil untuk Manox. Oke kawan-kawan, setelah berjuang beberapa jam untuk melepaskan kacanya, di sini kita udah berhasil melepasnya. Tapi dengan cara memasak dia nggak berhasil ya kawan-kawan. Kita menggunakan thinner. Terus kita congkel-congkel. Maaf, saya nggak bisa video pas ngebuka kacanya karena durasi yang sangat lama. Sekarang kita fokus untuk memperbaiki lampunya ini dulu. Di sini udah, ini elko bawaannya kawan. Ada 3 di sini. Ini udah saya ganti karena setelah saya bongkar, saya cek lampunya redup, sebagian gak hidup. Tapi kalau disentuh lampu yang gak hidup ini saya tandain ini. Lampu yang gak hidup saya tandain. Ini kan kalau dicolokkan ini hidup, yang gak ada tanda ini hidup semua, yang ada tanda gak hidup. Kalau saya colokkan yang ada tanda ini, dia gak hidup. Tapi kalau misalnya kita sentuh satu-satu pakai ini gituan tester, kalau kita sentuh kayak gini satu-satu, kita sentuh-sentuh kayak gini, dia mau hidup kawan. Tapi nggak semua, kadang ganti-gantian, kadang ini yang hidup. Kalau disentuh di sini kadang ini yang hidup, kalau disentuh di sini kadang ini yang hidup. Di sini akan saya cobakan dulu. Kira-kira dia seperti ini kawan-kawan. Ya, kira-kira dia kayak gini dia hidupnya. Ini ada yang hidup tapi redup.
Ada beberapa yang hidup tapi redup. Kalau misalnya kita coba sentuh kayak yang saya jelaskan tadi, ini kita sentuh satu-satu lampunya, pasti ada yang hidup ini kawan-kawan. Ini tadi jalur yang mati semua, ini jalur yang mati. Kalau kita sentuh pasti dia hidup. Nah, dia hidup kawan-kawan, dia pasti hidup ganti-gantian kawan-kawan ini. Nah, ini hidup lagi kawan-kawan, yang satu ini hidup. Nah, ini lampu yang mati ini bukan yang putus ya kawan-kawan, yang mati dia hanya di sini. Ini dia mati kawan-kawan. Tadi saya belum bisa pastikan ini mati total apa enggak, soalnya ini pas saya cek pakai power supply DC ini posisinya mati. Nah, tapi ini nyatanya hidup kawan-kawan. Setelah disentuh-sentuh dia mati. Kita akan fokus dulu perbaikan ke tegangan di sini kawan-kawan. Di sini akan saya tunjukkan tegangan dari tegangan yang ada di elko ini kawan-kawan. Tegangannya di sini harusnya 400-an volt. Tapi di sini yang terukur dia hanya ini, dia hanya ada 300 volt kawan. Harusnya ini 400 volt, 400 kawan ya, 400 volt. Karena ini sudah di DC kan, harus dari 220 di DC kan, harusnya itu 400-an, 400 DC. Ini hanya sekitar 300 volt kawan. Di sini pasti ada yang rusak komponennya nih kawan ya. Kita akan periksa di tadi ini saya curigain, ternyata ini masih bagus kawan-kawan. Dia udah penyiarannya masih bagus. Saya akan periksa dulu kedua resistor ini kawan-kawan. Saya curiga dengan kedua resistor ini. Harusnya ini kodenya 3303. Berarti itu artinya 330K. Ini diseri 330. Berarti kalau diseri dia 660K. 660.000. Oke teman-teman, di sini saya sudah selesai memperbaiki lampu ini. Tapi di sini saya tidak memperbaiki bagian di rangkaian power supply yang tadinya saya curigai di bagian resistor yang ini rusak. Padahal setelah saya buka dari solderan ini, saya cek resistornya itu tidak ada yang rusak kawan-kawan. Dan berhubungan karena setiap komponen yang lengket di sini sulit untuk dibuka, sudah saya gunakan solder uap saya, tapi solderannya sangat kuat, dan saya gunakan solder biasa juga, saya tetap susah untuk membuka komponennya karena saya tidak punya alat yang memadai untuk membuka komponen di lampu ini. Akhirnya saya buatkan seperti ini kawan-kawan. Di sini setelah saya cek satu persatu lampunya, ternyata ada chip LED-nya yang putus, dan saya ganti pakai LED kayak gini. Ini satu lampu kayak gini dia 3 volt. Ini ada 3, 6, 9, 10, 14 lampu yang saya ganti. Lampu ini jumlahnya semua 289 chip LED yang dibagi. Satu buah lampu ini satu buah chip LED ini dia tegangannya 6 volt. Jadi LED ini 2 paralel 72 seri. Berarti
Kalau misalnya 72 dikali 6 itu sekitar 72 dikali 6 itu sekitar 430 volt kawan-kawan. Harusnya memang tegangan AC yang sudah disiarahkan itu sekitar 400-an volt kawan-kawan. Tetapi setelah saya cek tegangan di sini hanya sekitar 280 sampai 300 volt kawan-kawan. Jadi karena saya nggak punya alat yang memadai untuk melepas komponennya ini, saya memutuskan untuk ngikutin tegangan yang ada di sini kawan-kawan. Dengan cara ini kan 72 lead diseri 2 paralel dan dibagi 2. Yang 289 lead ini itu dibagi 2. 72 dikali 2, 72 seri dikali 2 paralel itu 144 kawan. 144 LED dikali 2 lagi kawan-kawan, karena ini ada 2 blok. Jadi itu sekitar 288. Dan itu lebih 1 LED. Itu lebih 1 LED. Artinya di sini dibaginya nggak rata kawan-kawan ya. Entah ada di blok satu ini lebih 1 LED. Saya tidak begitu menghitungnya. Jadi di sini 47 seri 2 paralel. Itu saya bikin kawan-kawan. 47 dikali 6 itu sekitar 282 volt. Jadinya nih saya bagi 3, 280-an chiplet ini. Jadi saya bagi 3, yang tadinya dibagi 2. Di tegangan yang pas dibagi 2 itu di tegangan 400-an volt. Karena di sini tegangan terukur 280, sekitar 280 sampai 300 volt. Jadinya saya ngikutin tegangan di sini dan saya modif di bagian jalur chiplet ini. Saya bagi 3. Chiplet ini saya bagi 3. Jadi jalurnya ini positif 200 300 volt masuk ke sini. Dia positifnya mulai dari sini satu blok, terus ini yang blok kedua. Itu awalnya kawannya. Dan setelah saya modif itu positif masuk ke sini yang sesuai dengan yang pertama, yang kedua sesuai dengan yang pertama, terus yang ketiga di sini saya putus kawan. Ini baru positif yang ketiga. Harusnya ini positifnya ini harusnya yang pertama itu satu ke sini kawan-kawan. Tapi di sini saya putus jadi 3 bagian. Jadi di sini bagiannya ini juga saya putus, positif ini nyampe sini. Harusnya ini satu blok. Ini saya putus kawan-kawan. Ini positif yang pertama sampai di sini satu blok. Terus positif yang kedua sampai sini satu blok. Ini positif yang ketiga dari sini ke sini dan sampai ke sini kawan-kawan. Itu yang blok ketiga. Oke kawan-kawan, karena ini LED 3 volt sedangkan chiplet ini 6 volt. Jadi saya di sini ini posisi yang saya ganti ini itulah LED yang putus kawan-kawan. Sini juga yang putus, chiplet yang putus. Tapi di sini sebenarnya nggak putus kawan-kawan. Chiplet yang di sini itu bagus. Chipletnya bagus kawan-kawan. Tapi saya tindih pakai LED ini, saya lem. Kenapa chiplet yang di sini tidak saya gunakan?
karena gimana ya kawan-kawan ya, lebih ke pembagian kawan-kawan. Soalnya satu chiplet yang putus ini dia butuh 2 led kayak gini. Satu chiplet yang putus dia butuh 2 led kayak gini supaya bisa diseri menjadi 6 volt. Jadi supaya ngebagi led chiplet yang putus ini, saya buatlah caranya seperti ini kawan-kawan. Contoh nih kayak gini kawan-kawan. Ini chiplet ini kan putus kawan. Ini putus. Untuk memenuhi, harusnya kan di sini kan karena ini diganti led kan, ini kan 2 kawan-kawan. Padahal chipletnya kan 1. Pengganti chiplet yang putus itu butuh 2 led kayak gini kawan-kawan. Jadi kalau misalnya saya bikin di sini led kayak gini, ini berukuran besar bodinya, jadi nggak muat kawan-kawan. Lebih biar rapi aja kawan-kawan, biar tampak hidup semua panelnya ini. Jadi ini kan satu pin ini kan ini satu pin ini kan 2 led. Jadi harusnya di sini 2 led ini saya letakkan di sini 1. Terus satunya lagi saya pindahkan ke sini serinya. Padahal ini satu tegangan kawan. Ini satu tegangan ya. Ini di sini kan ada chiplet, di bawah led ini kan ada chiplet. Itu putus. Terus saya ambil positif chiplet itu, saya sambung ke positif led ini. Terus negatif dari led ini itu masuk ke kabel ini. Terus saya seri ke led yang satu ini. Nah, negatif dari led ini saya seri ke positif led ini. Terus negatif led ini baru masuk ke negatif jet led ini kawan-kawan. Begitulah selanjutnya yang ini kawan-kawan. Dan lampu ini sudah bagus ya kawan-kawan. Di sini saya tidak ada mengganti komponen apapun, saya hanya merombak jalur dan menambahkan led seperti ini kawan-kawan. Saya tidak memperbaiki di sini bagian power supply-nya ini, karena saya tidak punya alat yang memadai untuk membuka solderannya. Solderannya keras kawan-kawan. Ini merek lampu Hanox 200 watt. Oke, sekarang akan kita coba untuk menghidupkan kawan-kawan ya. Ini akan saya colokkan terlebih dahulu ini kabelnya kawan-kawan. Oke, seperti ini kira-kira kawan-kawan. Di pembagian led tadi kan ini jadinya kan rata dia nampaknya kawan-kawan hidupnya. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti inilah kira-kira setelah dimasukkan ke boxnya. Tapi ini kacanya belum saya lem ulang kawan. Ini hanya percobaan saja. Nanti setelah semua udah dirasa aman baru kita lem ya kawan-kawan. Ini dia penampakannya kawan-kawan setelah di dalam box. Dan di sini akan saya coba hidupkan. Oke, setelah dia kawan-kawan. Kalau ngebagusin lampu kayak gini kawan-kawan diharapkan pakai kacamata hitam karena ini sangat silau kawan-kawan. Saking silaunya kamera pun nggak bisa mendapatkan mereknya kawan-kawan. Padahal ini mereknya besar kawan-kawan. Coba kita matikan. Ya, ini dia Hanox.
Oke, kita coba hidupkan lagi. Oke kawan-kawan, kiranya segitu video dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kawan-kawan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam berbicara, harap dimaklumi. Di sini saya membuat tutorial apa adanya. Video pakai tangan, maaf saya nggak bisa nunjukkan video cara untuk merangkai atau merubah jalur LED-nya karena memang saya sendiri tidak ada kameramen dan tidak ada alat seperti tripod untuk meletakkan kameranya, dan juga penyimpanan handphone yang masih rendah kawan-kawan. Jadi kawan-kawan semua harap maklum ya kawan-kawan ya. Ambil intinya saja kawan-kawan. Siapa tahu kawan-kawan ada yang punya lampu sorot kayak gini yang sama kendalanya, jangan dibuang kawan-kawan, diperbaiki saja. Dan gak usah ambil pusing untuk memperbaiki komponen-komponen di dalam kawan-kawan, karena komponen atau spare part elektronik Cina sekarang memang bikin pusing, bikin sakit kepala kawan-kawan. Jadi ambil alternatif yang lebih gampang saja kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, kiranya segitu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di support channel saya kawan-kawan. Terima kasih.